Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Marun ingin memperkenalkan produk kami, yaitu Cimoy, makanan khas Bandung yang terbuat dari cireng. Melalui video singkat ini, kami akan menjelaskan ciri khas yang berbeda dari produk cireng lainnya. Sebelum memulai videonya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 8 orang, yaitu Elvira Nuzul Filail, Syahzanan Nadratan Naim, Wanda Feranti, Salza Faradila Salam, Maudina Zahra, Hana Alfia Farhati, Nurmal Lihatin Nisa, Raihandara Indrawati. Baik, pada slide pertama akan dijelaskan oleh Raihandara Indrawati. Pendahuluan. Cireng adalah makanan ringan yang berasal dari daerah Sunda yang dibuat dengan cara menggoreng campuran adonan yang berbahan utama tepung kanji atau tapioka. Makanan ringan ini sangat populer di daerah Priangan dan dijual dalam berbagai bentuk dan variasi rasa. Seiring dengan perkembangan zaman, cireng telah terinovasi hingga variasi rasa yang ada mencakup daging ayam, sapi, sosis, bakso, hingga keju dan ayam teriyaki. Bahkan inovasi tidak hanya secara rasa namun bentuk. Contohnya adalah cimol. Sekarang cireng tidak hanya terdapat di Priangan saja, tetapi sudah menyebar ke hampir seluruh penjuru Nusantara. Salah satu inovasi lainnya adalah cireng stick ini. Berbahan dasar sama dengan cireng pada umumnya, namun diberi modifikasi dengan dijadikan stick agar mudah dibawa, dimakan, dan dapat dijadikan cemilan saat bosan, dengan cemilan yang biasa sering dijumpai. Cimoy juga mempunyai visi dan misi. Visinya adalah menjadikan cimoy sebagai camilan ringan yang dikonsumsi masyarakat, serta dapat memuaskan pelanggan. Misinya adalah menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, memasarkan produk dengan harga terjangkau, memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen, serta mengembangkan produk dengan mengutamakan kualitas. Selanjutnya, konsep usaha. Stik cireng merupakan usaha rumahan yang dikelola oleh seorang ibu rumah tangga. Kenapa kami memilih untuk menjual stik cireng ini? Karena produk stik cireng ini belum banyak dilihat oleh orang-orang. Belum banyak orang-orang yang mengetahui tentang produk stik cireng ini. Dan sang produsen pun hanya menjual ke tetangga-tetangga sekitar rumahnya dan hanya melalui media sosial grup WhatsApp. Untuk pemasarannya masih sangat minim dan belum luas sama sekali. Jadi, kami sepakat untuk menjadi reseller stik cireng ini agar produk tersebut lebih dikenal oleh banyak orang. Lebih banyak orang yang mengetahui tentang produk stik cireng ini. Bagian aspek pemasaran. Yang pertama, ada segmentasi dan target pasar. Target pemasaran usaha kami adalah wilayah kampus, seperti para dosen dan teman-teman kampus. Selain itu, kami juga menawarkan ke teman-teman yang ada di sosial media. Selanjutnya, penetapan harga. Harga produk yang kami jual adalah 8.000 per pieces dan 15.000 per 2 pieces. Lalu, pelaksanaan distribusi. Distribusi yang dilakukan usaha kami dengan berbagai cara, yaitu face-to-face dan delivery by courier. Selanjutnya, promosi yang dilakukan. Promosi yang kami lakukan adalah memasarkan secara langsung di kampus seperti door-to-door dan face-to-face. Lalu mempromosikan di sosial media seperti Instagram, Twitter, TikTok, dan lain-lain. Selanjutnya, pengembangan produk. Kedepannya, kami akan mengembangkan produk kami seperti ada jenis-jenis saus, dan kami juga berharap dapat bekerja sama dan berkolaborasi dengan perusahaan makanan ternama di Indonesia. Selanjutnya, analisis SWOT. Di dalam analisis SWOT ini dibagi menjadi 3 analisis. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yang kedua ada weakness atau kelemahan, dan yang ketiga opportunity atau peluang. Nah, yang pertama ada strength atau kekuatan ini
mempunyai ciri khas menu yang berbeda. Mengapa mempunyai ciri khas menu yang berbeda? Karena stik cireng ini bukan sembarang stik cireng biasa, karena kami mempunyai rasa yang sangat enak dan harganya cukup murah, terjangkau, dan banyak pula pilihan rasa. Nah, yang kedua itu ada analisis weakness atau kelemahan. Tentu saja telah dijelaskan di atas, ada kekuatan dan ada juga kelemahan. Yang pertama itu tingkat persaingannya tinggi. Kenapa tingkat persaingannya tinggi? Karena produk kami ini pun sudah banyak dijual juga oleh orang-orang lain seperti kami. Karena memang mudah diperoleh, mudah dibuat, dan bahan bakunya juga sangat mudah gitu. Yang ketiga itu ada opportunity atau peluang. Digemari banyak kaum muda. Digemari banyak kaum muda karena stik cireng ini cocok untuk cemilan-cemilan di saat kita sedang mengerjakan tugas, sedang nonton TV, dan lain sebagainya. Bahan bakunya pun mudah diperoleh seperti di warung-warung kecil, dan harganya pun cukup murah. Aspek produksi. Jenis produk stik cireng. Deskripsi pembuatan. Stik cireng akan kami kemas dan harga produk yang dijual 8.000 per pieces, 15.000 per 2 pieces. Cara membuat. 1. Biang. Rebus air sampai mendidih, segera tuang ke dalam tepung sagu, aduk sampai bergumpal, tambahkan minyak goreng, aduk rata. 2. Masukkan daun bawang, bawang putih, garam, merica bubuk, ketumbar bubuk, dan penyedap rasa. Aduk kembali hingga rata. 3. Tambahkan tepung sagu sedikit-sedikit sampai diaduk sampai kalis. 4. Ambil sedikit adonan, gulung panjang diameter 1 cm, sambil ditaburi dengan sedikit sagu agar tidak lengket. Potong panjang 4 cm. 5. Goreng dalam minyak yang sudah dipanaskan dengan api sedang sampai matang. 6. Bagi menjadi 2 bagian sama rata, tambahkan masing-masing bagian dengan rasa yang berbeda. Aduk rata. 7. Cireng siap dibungkus. Aspek keuangan. Di dalam bisnis, modal awal sangat penting dan sangat dibutuhkan. Modal awal yang kami dapatkan untuk membeli stik cireng adalah dari uang kami sendiri, yang nantinya hasil jualan ini akan kami putar kembali. Dan untuk modal awal yang kami butuhkan Rp147.000 untuk mengambil dari produsen dan biaya peralatan. Di sini kami membagi 2 bagian, yaitu biaya produsen dan biaya peralatan yang dibutuhkan. Untuk biaya dari produsen yaitu Rp125.000 dan biaya peralatan Rp22.000. Peralatan yang kami butuhkan yaitu yang pertama, bumbu seharga Rp5.000. Di sini kami memakai 3 varian rasa, yaitu keju, jagung bakar, dan barbecue. Jadi totalnya yaitu Rp15.000. Yang kedua ada plastik seharga Rp3.000 dengan isi 50 piece. Dan yang ketiga ada stiker seharga Rp4.000 dengan isi 25 piece. Jadi total biaya peralatan Rp22.000. Dan untuk modal awal yang kami butuhkan yaitu biaya produsen Rp125.000 ditambah biaya peralatan Rp22.000. Jadi modal awal kami yaitu Rp147.000. Terima kasih.